kitab perjanjian lama tanpa kitab perjanjian baru adalah kitab penantian seumur hidup. Iya, bisa hidup sendiri, bisa berdiri sendiri. Iya, bisa hidup sendiri, tapi penuh penantian. Tapi kalian tanpa perjanjian lama nggak bisa hidup. Kalian selalu klaim dari kitab kami. Nah, etika orang itu berdebat atau berdiskusi, satu jawab dulu. Kalau nggak bisa jawab, baru jawab dulu pertanyaan saya. Sudah 1,5 jam kamu nggak bisa jawab. Saya kan udah bilang nubuatan. Iya, pertanyaannya ada tidak nama Yesus tertulis secara eksplisit atau tertulis nama Yesus kalau sebagai Raja atau Mesias? Nama Yesus tidak ada. Di sini ada si Billy ya. Silakan Billy Yahudi. Ya, assalamualaikum. Ya, shalom. Jadi kata Ruah Elohim di dalam kitab Bereshit atau Kejadian itu, menurut teks dan konteks tidak bisa dikatakan Tuhan itu adalah roh. Itu adalah yang mencipta roh, betul. Tapi Tuhan mencipta langit dan bumi ini bukan roh, Dia mencipta roh. Ruah Elohim merakhibat alpeni hamaim, artinya itu angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Kenapa? Ketika Tuhan ingin membuat daratan, Dia membuat air menjadi kering, baru timbul daratan. Gitu. Kayak basah. Gitu pemahamannya. Jadi yang paling memahami Torah adalah orang Yahudi. Kenapa? Torah sifalan Moshe merasa kehilat Yakov dikatakan. Jadi Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Kehilat Yakov. Jadi Bil, Allahmu yang kamu sembah itu hidup atau mati? Allah. Ya, Saya tidak Allah yang Tuhan, kamu sembah. saya tidak memanggil Tuhan saya dengan Allah. Jadi apa? Elohimmu? Hasemu itu hidup atau mati? Hiduplah. Ya, hidupnya itulah yang kami sebut dengan Roh Kudus. Oke, kalau kamu mau anggap Roh Kudus dalam perspektif perjanjian baru, no problem, silakan. Perjanjian lama juga. Terus Hasemu itu punya kecerdasan enggak? Daat, pastilah ada. Karena itu adalah salah satu atribut dari 10 Sefirot Hashem. Oke, kecerdasannya itulah yang kami sebut sebagai firman. Dalam perspektif perjanjian baru, silakan. Tapi tidak bisa perspektif perjanjian lama, karena perjanjian lama itu punya orang Yahudi, bukan punya orang Kristen. Enggak lah, punya orang Kristen itu. Ya, coba aja dalilnya mana bahwa Taurat itu milik Kristen. Nggak ada. Nggak ada. Begini, Tapi kalau kamu buka Ulangan 30 ayat 4, kalau kamu buka Ulangan 30 ayat 4, dikatakan Torah sifalan Moshe merasa kehilat Yakov, itu jelas sebagai bukti tertulis ya bahwa Torah itu milik kehilat Yakov atau Israel. Oke, Bil, manuskrip perjanjian lama yang kalian gunakan paling tua tahun berapa, Bil? Kenapa? Manuskrip perjanjian lama paling tua yang kalian gunakan tahun berapa? Kalau yang paling tua sekarang ada tiga ya, Torah ya. Tahun berapa? Ada tiga Torah terjemahan. Yang pertama terjemahan Samaritan teks itu paling tua, itu 500 sebelum Masehi. Oke, 500 baru sebelum ada Masehi Samaritan toh? Iya. 500. Ada baru ada Septuaginta sekitar 300 sampai 400 sebelum Masehi. Oke. Tapi kita perlu pahami ya, Septuaginta yang awal-awal yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi itu hanya 5 kitab Musa gitu. Oh, Septuaginta itu kan mengajarkan itu semua PL lo, Bil. Oh enggak. Sekarang saya tanya, Septuaginta menghasilkan apa? Oh enggak. Sekarang Septuaginta yang awal itu yang dikerjakan oleh 70 rabi-rabi itu menghasilkan apa coba? Oke, yang saya baca Septuaginta itu PL semua. Cuma memang yang pertama itu dikerjakan bertahap. Kalau gitu benar. Jadi kalau gitu benar, aku setuju. Jadi menurut sejarah. Iya, tapi menurut sejarah Septuaginta yang dikerjakan oleh tapi Septuaginta yang awal-awal dikerjakan oleh otoritas Yahudi, Septuaginta hanya menghasilkan apa? Pentatokos ya. Penta 5, tokos artinya
gulungan. Artinya apa? 5 kitab Musa saja. Itu yang dikerjakan oleh otoritas Raja Yahudi. Oke. Jadi udah kau akui ya bahwa Septuaginta itu perjanjian lama semua ya. Walau memang Enggak, ada prosesnya. Yang dikerjakan oleh otoritas Yahudi, yang 70 rabi-rabi itu hanya kitab menghasilkan Pentateuch. Ya. Nah, yang sisanya bukan dikerjakan orang Yahudi, oleh otoritas bapak-bapak gereja. Oh, jangan gitulah, Bil. Lo ada buktinya. Kalau mau bukti data boleh kita. Tapi hari ini aku lagi di pengadilan ini. Aku nanti kalau aku sudah udah sampai rumah, atau besok lah. Nanti aku kasih bukti-bukti dari sejarawan-sejarawan. Aku lagi di pengadilan ini, Bang. Ngapain kamu di pengadilan, Billy? Biasa kasus perceraian. Jadi gue digugat setelah 5 tahun. Lama banget ya. Gue udah lupa. Kembali lagi ya. Oh, nggak bisa kalau berzina. Yesus berkata di dalam kitab Perjanjian Baru, seorang pun tidak boleh menceraikan istri kecuali Penerjemahan Septuaginta dimulai abad ketiga. Selesai tahun berapa? Ada selesai abad keempat. Selesai abad keempat. Selesai itu 132 sebelum Masehi. Iya, abad keempat menurut sejarahnya. Oh, itu kan awalnya abad keempat. Selesainya di abad kedua sebelum Masehi. Oh, salah. Yang awal-awal itu, ntar aku kasih datanya. Yang awal-awal yang dikerjakan oleh 70 rabi-rabi itu tahun 400 sebelum Masehi malah. Iya, abad ketiga, 4 sebelum Masehi awal. Selesainya abad keempat Masehi. Ah, makanya saya bilang sama kau, Septuaginta itu selesai 132 sebelum Masehi. Enggak dong, kok sebelum Masehi udah Masehi kok. Kalau selesai sebelum Masehi. Yang mana? Yang awal apa yang setelahnya? Karena 2 abad setelah. Bil, kau kok gara-gara udah mau cerai itu kau mungkin jadi banyak lupa ingat. Oh, nggak usah nyerang pribadi gitu. Nggak usah nyerang pribadi gitu, nggak baik. Kalau mau awal itu Septuaginta itu dimulai abad ketiga sebelum Masehi. Ya, betul. Terselesaikan di tahun 132 sebelum Masehi. Yang pertama. Ya selesai lah PL semuanya. Ya gitu. Jadi sisa-sisa yang setelahnya, yang bukan otoritas Yahudi. Nanti besok gua kasih bukti. Selesai 2 abad setelah yang pertama itu selesai, otoritas Yahudi, 2 abad setelahnya baru dikerjakan oleh bapak-bapak gereja kalian. Nanti kau ketemu sama inilah. Oke ya. Itu. Lagi di mana lu? Ya lagi di TikTok lah. Enggak, maksudnya di TikTok di mana? Apalagi sembari kerjaan? Apakah lagi main bola? Apakah... Berarti ini belum ada nih ya, kita tahu nih tentang Yahudi seperti apa ya. Apakah Yahudi ini mengikuti ajaran Uclim atau ajaran kasih Tuhan ya? Kenapa? Aku mau nanya ini. Ajaran kasih Tuhan jelaskan hukum di dalam Torah itu Ve'afta Hashem Eloheka b'kalafa ukan masyika hukum Eloheka. Kasihlah Hashem Elohimmu dengan senam hatimu, senam jiwamu, dan senam kekuatanmu. Lalu kasihlah sama manusia, kasihlah sesamamu, ya ada itu di dalam kitab Imamat. Di kitab Imamat. Nah itu kamu mengakui nggak sih Tuhan Yesus itu sang juru selamat, Billy? Ya elah ya, ya enggak lah. Kalau nanya Yesus ke Yahudi salah alamat. Gitu. Karena pasti Yahudi nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai Mesias, sebagai Imam, sebagai apapun tidak diakui. Oh, berarti Billy kamu punya agama apa sih, Billy? Yahudi aja gitu. Yahudi. Oh, berarti kalau saya percaya Yesus, agama saya Kristen namanya, gimana? Oh, gini Billy, ada di dalam Al-Qur'an menyatakan seperti ini, bahwa agama kalian ini yang akan dijerumuskan di dalam dosa, di dalam api neraka karena kalian bukan gitu kali, yang menebus dosa mereka Yahudi dan Kristen gitu. Bukan, di situ Nasrani
Billy. Di situ Oh, dikasih Kristen Nasrani beda ya? nggak ada beda. Kalau Nasrani dengan Kristen tuh berbeda. Oh iya, iya. Nah, jadi kalau di dalam Ayatnya di mana itu ayatnya? Billy, di dalam Al-Quran ada tertulis seperti ini, Billy. Hmm. Agama Islam itu akan masuk surga dan dosa mereka dilimpahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani gitu. Di mana tuh ayatnya? Ada ayatnya, tunggu. Kemarin aku ada buka ayatnya. Nah, dan Oh, juga nanti orang Yahudi dan Nasrani penyelamat orang Yahudi dari apa? Orang Islam dari neraka loh, Bil. iya, dan Masa? Iya. si Jumprit Coba ayatnya di mana? Jumprit sendiri udah mengakuinya. Kata si Jumprit begini, dan aku Makanya kau cium-ciuman lah kau terus sama Islam kau. Makanya kau Bil, Emak kau gua, nebus. emak gua sama adek gua Islam, keluarga gua Islam semua dari sebelahnya. Ya, bagus lah. denger. Ini apa Billy, dan ini kemarin si Jumprit ngomong begini ya. Agama Islam itu nanti masuk surga dan dosanya dilimpahkan kepada orang Yahudi dan Nasrani, kata dia gitu. Nah, enak batin aku, enak kali kau ngomong begitu Jumprit, aku bilang. Masa dosamu kau limpahkan orang Yahudi? Kemarin kau sayang-sayang si Billy, sekarang kau limpahkan dosamu. Kau minta ayat sama dia, terakhir kau limpahkan dosamu. Mencuri ayatnya kau sama mereka. Jadi gitu pikiranku. Di mana tuh ayatnya? Saya Muslim 4969. Tuh, saya Muslim. Nah, 4969, bacalah. oke, aku buka ya. Gimana tuh? Sahih Muslim. Sahih Muslim 4969. 9 ayat 6. Jadi bilang aja sama mereka, Bil, kau baik-baik sama aku biar ku tebus kau dari neraka, bilang. Oh, deh, ini ya. Muslim nomor 4969, diterimanya taubat orang yang membunuh banyak manusia pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap muslim. Oh. Bil, ada titipan pertanyaan Bil samamu. Bil, Yom Kippur kamu rayakan nggak? Hari raya Yom Kippur? Jelas merayakan. Oke, kamu rayakan di mana itu? Yerusalem atau di gunung mana? Apa ya istilahnya gini, ada Lasyana Haba Yerusalem. Kiranya tahun depan kita merayakannya di Yerusalem gitu. Oh, masih pengharapan ya. Enggak, kalau misalnya ada rezeki ya mesti ke sana setahun Oke, 3 kali. menurut Billy, boleh nggak merayakan Yom Kippur itu di Yerusalem atau di Masjid Al-Aqsa itu? Ya, karena Bait Suci itu ada di kompleks Bait Salomo ya nggak masalah. Ada nggak niatnya orang Yahudi membangun kembali Bait Salom, Bait Suci ketiga? Oh itu Yeskiel 40 sampai 43 itu bacaan semua itu jelas. Oh, Bahkan jadi harus kalian bangun itu. Blueprintnya sudah ada. Kalau kamu punya tanah ya, itu di bagian belakangnya itu ada denah Bait Suci ketiga. Dalil ayat Yeskiel 40 sampai 45. Yeskiel. Tapi menurut kamu, Bil, yang di kitab Zakaria itu siapa itu? Zakaria berapa? Sang Tunas. Oh, Sang Tunas ya Mesias lah. Oke, Mesias. Mesias itu menurutmu siapa? Oh, gampang. Daud namanya. Loh, Mesias Daud namanya. Iya. Belum tahu ya? Oke. Makanya Di mana namanya Mesias itu Daud? Nah, oke gini. Nama Mesias atau Sang Raja ya di dalam kitab para nabi tidak pernah merujuk kepada Yesus. Nggak pernah. Tidak pernah Yesus ditulis secara eksplisit Sang Raja yang akan datang atau Mesias itu namanya Yesus, tidak. Tapi kalau firman yang mengatakan Hasem akan menjadi Tuhan mereka dan Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Wah, hebat itu. Oke. Jadi kenapa Mesias Jadi disebut Yesus di itu siapa, Zakaria Bang? itu? Kenapa di dalam Zakaria itu dikatakan Mesias itu bukan Daud, tapi Tunas Daud? Ya tunasnya Daud. Berarti Tunas Daud toh? Ya bisa aja nanti namanya Daud juga. Namanya Daud juga. Mana ada namanya Daud, kau pun. Oh, coba tunjukin Yesus, ada nggak? Kalau saya bisa kasih dalil ayat Yeremia 30 ayat 4, silakan buka.
Oke, di sini dikatakan itu sebagai tunas dia adalah raja. Contoh Iya. di dalam Yesaya 11 ayat 1. Enggak, pokoknya gini aja, ada nggak sih Dari tertulis nama? tunggul Daud, dari tunggul Daud. Kemudian Iya. sebagai tunas dia adalah raja. Yeremia 23:5, Yeremia 33:15 disebut juga sebagai hamba Tuhan. Zakaria 3:8. Tunas yang ditumbuhkan Tuhan, Yesaya 4 ayat 2. Betul kan? Ini Bill. Terus yang Yesaya 53 itu siapa itu Bill? Udah gini aja, sekarang kalau ada nama Yesus tertulis di dalam perjanjian lama, hebat, ada bukti. Tapi saya bisa buktikan kalau Mesias itu namanya Daud. Oke, sekarang yang saya tanya, Yesaya 53 itu siapa itu? Oke, kamu masih sama Alkitab nggak di situ? Coba buka Yeremia 30 ayat 9 kalau berani buka. Yeremia 3, ini Yesaya 53 Bill. Iya, buka dulu. Kita pembuktian bahwa nama sang raja atau Mesias itu bukan Yesus Oke, tapi Daud. Yeremia 30 ayat 9. Yeremia 30 ayat 9 ya. Yeremia 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Tur. Oke. Mantap. Baru Kasem. Ya, jadi kalau mau ditanya Mesias Yahudi namanya siapa? Daud. Ya, nanti Terus belum kita lihat. apa hubungannya? Kenapa dia Daud ini dengan tunas Daud itu apa bedanya? Ya, tunas Daud berarti kan keturunannya. Nah, Oke, berarti keturunannya yang namanya Daud nanti. Ya, kalau Oke, apakah Daud yang dibangkitkan dari orang mati atau keturunan Daud? pertanyaan yang bagus, kalau kita buka tafsir Rashi dan sebagainya, para rabi-rabi mengatakan bahwa Hashem akan membangkitkan another Daud yang lain. Begitu penjelasannya. Oh, dibangkitkannya cara dilahirkan atau yang sudah mati dibangkitkan? Kata di situ memakai kata, coba baca Ibraninya apa? Aku lupa itu, coba. Aku lagi nggak. Ya, kau lah yang tahu bahasa Ibrani. Aku nggak tahu bahasa Ibrani. Aduh, aku lagi nggak sama kayak apa ya? Kedem apa? Kerim ya. Nah, itu yang kutanya. Apakah yang dibangkitkan Daud yang sudah mati atau dibangkitkan Daud itu artinya keturunan Daud? Nah itu kalau dari pendapat para rabi ya, dalam tafsir para rabinik mengatakan bahwa Hashem will created another David gitu. Akan menciptakan atau akan memunculkan Daud yang lain gitu. Oke, Yesaya 53 itu gimana itu? Yesaya 53 bukan kepada Yesus, tapi itu kepada siapa itu? The righteous remnant of Israel. Iya, Atau sisa-sisa orang-orang Israel yang menjaga perintah Tuhan dengan benar gitu. Oke, ini sudah digenapi atau belum? Yang mana nih? Yesaya yang 53 ayat 10. Bukan, semualah. Yesaya 53 itu bicara ada yang sudah digenapi, ada yang belum digenapi. Yang sudah digenapi, itu yang mana yang digenapi? Yang sudah digenapi ialah penderitaan mereka, bahwa orang-orang mau memalingkan wajahnya dari mereka dan menganggap jijik. Nah, itu siapa itu? Nah, rupanya tidak tampan rupanya, ya. Sehingga kita memperhitungkan dia. Itu bukan Yesus. Yesus masa jelek, kan nggak mungkin. Terus ayat 4, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Terus ayat 4-nya ini gimana? itu kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu. Lihat ini. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Siapa ini? Israel itu.
Loh, siapa bilur-bilur yang menyembuhkan? Israel itu disebut di dalam kitab disebut Oke, bilur-bilur siapa di Israel yang bisa menyembuhkan? Ya gini, jadi kamu nanya ya, saya jawab loh. Terus kamu bertanya, saya menjawab gitu. Jadi terserah jawabannya, kamu setuju atau tidak, tapi saya menjawab bahwa itu adalah penderitaan itu yang didapat dari perlakuan salah atau tidak menurutnya bangsa-bangsa Israel kepada perintah Tuhan, sehingga orang-orang yang benar, seperti contoh kita waktu dibuang kan ke Babylon, ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka juga menderita menderita hukuman yang tidak seharusnya mereka derita oleh karena bangsanya gitu. That's why dia disebut the righteous remnant atau sisa-sisa Israel yang benar. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada nggak bilur-bilurnya tercurah untuk menyembuhkan? Jadi penderitaan itu yang perlu kita di dalam kitab Ini Yesaya itu bilur-bilurnya darah. enggak ada di situ sebut Ya darah. Enggak udah, ada. berarti Kalau bukan. darah itu Jangan dam. bilang Daniel dong, Bil. Loh, Yesus ada nggak di situ namanya tertulis? Coba. Loh, kalau Yesus kan penggenapan. Penggenapannya kan Ya, nggak cocok ada. dengan Yesus. Justru Ada kok di Petrus mengklaim oleh bilur-bilurnya ya, kalau kamu disembuhkan. Petrus, ini kan Nah, kitab itu toh. ini kitab Nah, Yahudi. sekarang ya udah nggak apa-apa. Petrus kan lebih Yahudi daripada kamu. Iya, tapi kan karena Petrus iya. Yahudi, kamu Kristen. Petrus kan lebih Yahudi daripada kamu. Iya, Kamu kan Yahudi Petrusnya zaman Yahudi. sekarang. Petrusnya kan Yahudi, zaman dahulu. Tuhannya Yahudi, kamunya Kristen. Iya. Gimana tuh? Ya makanya saya percaya kepada Yesus, Petrus, dan Paulus. Karena Iya, mereka lebih Petrus, Yahudi daripadamu. Paulus, Oke, lihat Yahudi, ini ya. Yunani. Nah, Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Siapa yang bisa menanggung kejahatan manusia? Israel lah. Siapa? Kan di kita Seluruh sesat. Israel. Seluruh Israel. Iya. Di sini dikatakan kepada oknum tertentu, bukan kepada Oh bangsa Israel. enggak, nanti kamu ketemu tuh kata lamo di situ yang kalian terjemahkan. Ini lihat ini ya, menjadi lihat tiga. ayat 6 ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita di sini umat manusia. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Kita bukan umat Kita di sini. manusia, enak aja. Kita Iya, itu iyalah, orang kita. Israel. Ya oke, orang Israel jalan Tidak, sendiri. kitab itu, Tetapi dengerin kitab. Tuhan, dengar dulu. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya di seorang. Terus Iya, siapa yang seorang itu yang bisa menanggung dosa manusia, kejahatan Israel. manusia? Israel di dalam seluruh Loh, kitab. satu orang. Loh, di dalam kitab Tetapi Israel. Tuhan telah menimpakan kepada seorang itu kejahatan kita sekalian. Siapa? Terus? Satu Terus, orang terus. yang sudah bisa. Terus Dia dianiaya. Dia di sini siapa? terus Orang. terus. Israel Tetapi lah. dia membiarkan dirinya disakiti. Dia di sini sendiri. Enggak, Israel itu disebut tunggal dan jamak di seluruh kitab Yesaya. Loh, mana ada? Di sini kan ada kita Loh, toh. ada. Adanya. Enggak, Gini, bukan, kita enggak, itu jamak. saksi-saksi tuh. Bil. Loh. Kita di sini jamak. Nya di sini Enggak, tunggal. Yesaya, di dalam Jadi kitab yang Yesaya. tunggal di sini menyelamatkan yang jamak. Siapa yang tunggal yang bisa menanggung kejahatan Israel? Israel. Yang menanggung kejahatan Israel gitu. Kenapa begitu? Karena ada the righteous remnant atau sisa-sisa orang Yahudi yang benar, yang menanggung kesalahan orang yang makanya tidak benar. Bil, kau jujur Bil. Kau bilingnya Loh, saya betul jujur kok. Saya Tetapi jujur. Tuhan telah Nanti- menimpakan kepadanya ini seorang. Ya terus. Ya siapa Terus, seorang itu yang ayat bisa berapa, ayat menanggung berapa? Mau baca? kejahatan? Ayat berapa itu? Mau baca Ayat terus? 6. Ayat berapa? Ayat 6. Ya terus. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti Ya terus. dan tidak membuka mulutnya seperti Nah, anak domba yang Yesus dibawa ke membuka mulutnya pembantaian. Loh, Yesus waktu di tidak salib membuka atau- mulutnya seperti membuka, domba yang dibawa Yesus membuka pembantaian. mulutnya. Yesus membuka mulutnya. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang Nah, menggunting bulunya, ia tidak membuka Yesus mulutnya. waktu dia sebelum disalib dia bilang, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku." Berbuka, nggak mau dia disalib. Terus dia disalib, dia bilang mulutnya terbuka, "Eli Eli lama azabtani." Dia terbuka. Perhatikan, Jadi Bil, tidak cocok, Bil. tidak cocok pada Lihat, Yesus. dia dianiaya tetapi membiarkan dirinya dianiaya dan tidak membuka mulutnya. Artinya di Yesus sini buka dia mulut. tidak membela. Yesus buka Yesus mulut buka tetapi mulut. tidak membela diri loh, tidak menghujat, tidak terima kasih atas memaki. pengakuanmu, Yesus buka Justru mulut, berarti tidak berdoa. sesuai. Oke. Bukan, Terima kasih di sini atas artinya pengakuannya. dia tidak melakukan Iya, iya. perlawanan. Terima kasih atas pengakuannya. Oke, Yesus buka mulut. oke. Iya, iya.
Terima Oke, kasih jadi atas Yesus tidak pengakuannya. melakukan perlawanan. Yesus nggak Enggak, ada ya. perlawanan. Tapi buka mulut, kan, Contoh kata perkataan kamu tadi. Yesus waktu disalib itu Enggak. nggak ada loh kata-kata melawan, Loh, enggak, tetapi tadi semua kata kata-kata kamu, Yesus menyerahkan. memang buka Contoh mulut. Bill. Di sini lihat dulu kalimatnya. Dia dianiaya, Ya. tetapi dia membiarkan dirinya disakiti, membiarkan dirinya kan, dan tidak membuka mulutnya. Artinya apa? Tidak membela diri terhadap rasa sakit yang dihadapinya. Tidak ada. Itu maksudnya di sini tidak membuka mulut. Makanya ketika Yesus itu tidak pernah Yesus membuka mulut untuk melawan bukan. atau Oh, untuk enggak bisa, membalas. itu fakta. Tadi kamu mengatakan Yesus yang Loh, membuka mulut memang tadi. iya, lihat dulu kalimat di atas. Enggak. Dia dianiaya tetapi membiarkan dirinya Iya, tapi disakiti. Yesus buka mulut, jadi nggak cocok untuk Yesus. Kecuali Loh, Yesus. ya buka misalnya mulut, sudah buka tetapi mulut. buka mulut berkaitan dengan apa, Bill? Ya, terima Ah, kasih atas itu pengakuannya. oke. Pengakuannya Sesudah terima ditahan kasih. dan Yesus buka dihukum, mulut, ia berarti nggak digiring cocok. pergi. Perhatikan. Siapa Nah. yang sudah ditahan dan digiring pergi? Siapa? Ya, terima kasih pengakuannya pertama. Tadi Yesus buka Oke, mulut. berarti Yesus nggak tidak cocok. membuka mulutnya Tadi tentang kamu bilang buka penderitaan mulutnya. atau kesakitan itu. Yesus nggak pernah kok bicara, aduh Bapak sakit kali, nggak ada. Atau Bapak ajarlah Karena mereka, ketika nggak dia ada. disalib, dia bicara Kata-kata Yesus disalib itu tidak berkaitan dengan bahwa dia menolak rasa sakit. Itu maksudnya. Coba lihat, Iya, kan dia teksnya tidak dianiaya, membuka mulut, mau tetapi gimana, mau dia gimana, membiarkan tapi faktanya dirinya Yesus buka disakiti. mulut. Coba Nah, lihat ini, dan faktanya tidak Yesus membuka buka mulut, dan mulutnya, kamu sudah seperti yang ada mengakuinya. artinya, tidak membuka mulutnya terhadap orang-orang yang menyakiti atau terhadap rasa sakitnya. Itu dong. Iya, mau nggak mau, alasannya apapun Yesus buka mulut. Kamu Iya, itu Bill, jangan kamu keraskan sudah hatimu mengakuinya. Bill, oke? Karena nubuatannya nggak Oke, cocok, ayat tidak membuka 8. mulut. Yesus buka mulut. Sesudah kamu ditahan dan mengakuinya. dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang hidup. Dan karena pemberontakan umatnya, Mereka umatku, kena. ia kena tulah. Nah, Iya, di itulah sini siapa? lamo. Iya. Kata lamo itu kalian rubah menjadinya atau dia. Coba kamu cek di dalam bahasa Ibrani. Kata Salah lamo kamu, itu kalian Bill. rubah. Gak ada dirubah. Coba buka. Udah, oke. Jewish Bible. Oke, sekarang orang menempatkan kuburnya di antara orang Jangan fasik. burung. Ah, Siapa? terus? Bill. Terus. Oke. Terus? Dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak wih, berbuat bukan orang kekerasan kaya, nggak boleh dan dibohongin. tipu tidak ada di dalam mulutnya. No, jangan Oke, bermain dengan siapa? terjemahan. Saya tahu ya. Terjemahan kata Ini, asir itu Bill. Kau itu terjemahan kata Bill. asir kalian terjemahkan menjadi penjahat-penjahat, koruptor. Udah ada itu, udah. Namun Oh, Tuhan nggak bisa. berkehendak meremukkan dia dan membuat dia sakit. No, Apabila no. jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah. Siapa manusia yang sudah bisa menjadi jiwanya menjadi penebus salah? Oke. Udah, kamu bertanya lagi nih. Saya jawab nih. Iya, jawab. Ya, oke. Saya jawab. Ayat 8 dan ayat 9 itu tidak cocok karena kata lamo itu mereka, jamak bukan dia, tunggal. Terus kedua ayat 9 itu kata asir kalian rubah menjadi penjahat-penjahat. Nggak ada. Kamu salah, Bill. Di sini sesudah ditahan dan dihukum, ia di sini tunggal ini, iya. Terus Oke, iya juga di sini, iya. Terus? Sekarang, namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan Nah, lanjut. itu tidak punya Dan keturunan. kehendak Tuhan akan bukan di sini keturunan. itu tidak Udah? punya keturunan. Gagal kemesraan Generasinya Yesus. maksudnya di sini bukan keturunan biologis. Oh, nggak ada tulisan generasinya. Oke. Itu zera itu Sesudah benih. kesusahan memang jiwa, sperma. ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka Ya. dipikulnya. Oke? Iya, enggak. Iya, jadi udah saya jawab bahwa itu nubuatan bukan kepada Yesus. Gagal. Oke, jadi untuk siapa? Siapa yang sudah menggenapi ini? Israel lah. Oh, siapa namanya? Israel itu. Israel semua orang Yahudi, orang Israel. Orang Yahudi Makanya Israel. Bil, Iya, bil, makanya bil. kata lamo kalian rubah menjadi dia. Itu yang jahat. Ya. Kata lamo kalian berubah menjadi dia. Oke, kejadian 3:15 itu siapa, Bil? Keturunan perempuan yang meremukan kepala ular. Udah gini aja. Tunjukkan. Oke, siapa itu, Bil? Udah nggak usah muter-muter, ini satu belum selesai. Udah, kau pindah. jawab dulu. Siapa keturunan wanita yang meremukan kepala ular? Ya, keturunannya Hawa lah. Keturunannya Hawa Iya, saja. siapa keturunan perempuan yang meremukan kepala ular?
Ya semua keturunan Hawa, kita juga keturunan Adam dan Hawa. Loh, coba siapa yang sudah meremukan kepala ular? Kalau orang ketemu ular, kepalanya dihancurin langsung. Kalau ular ketemu dia, Matilah kepalanya. kau, Bil. Nah, Kau orang makanya Yahudi, kau parah loh. oh, nggak boleh gitu dong, nggak boleh Iya. menyerang. Kalau debat boleh, tapi nggak boleh menyerang pribadi. Itu harus kamu harus Oke, belajar sekarang cara debat kutanya, yang baik. keturunan Abraham yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa siapa, Bil? Ishak dong. Oke, siapa lagi? Apakah Ishak menjadi berkat untuk bangsa-bangsa? Oh jelas. Oh, saya tidak diberkati oleh Ishak. Siapa? Ishak kan udah meninggal. Enggak, gimana pertanyaannya? Oke, Kejadian 12. Coba, Bil, siapa itu, Bil? Yang Udah pokoknya pernah baca nggak, Bil? yang Kejadian diberkati 12. ya, kan ada Lihat, dua ya. aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu Itu kepada Abraham itu. semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 1. Pergilah ke negerimu dari sana saudaramu ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Keturunan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa siapa nih, Bil? Keturunan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, keturunannya Abraham lah, Iya, siapa itu? Ishak dan Ismail. Ishak. Loh, apa bedanya Ishak dengan Ismail, Bil? Ishak dan Ismail ya, Ishak dijanjikan apa sih yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Apa? Tanah. Ya, dari pihak Abraham dia harus memotong kulit katan atau disunat. Nah, perjanjiannya apa Tuhan kasih apa? Yaitu tanah Israel, tanah Kanaan itu. Nah, Kalau Ishak, Ismail apa? Ismail ya negeri Arab lah. Bagian mereka itu kan ada 12 raja-raja Tapi dari Ismail mereka. bukan ke tanah Arab perginya. Ismail pergi ke Mesir karena mamanya orang Mesir. Ya, Mesir itu masih bagian dari Jazirah Arab. Mana Mesir bagian dari Jazirah Arab? Mesir itu di Afrika, iya Bil. Mesir kau itu nggak tahu Mesir peta itu Liga kau. Arab. Loh, Mesir itu Liga Arab. Kamu nggak tahu waktu Israel diserang sama Liga Arab? Pemimpinnya siapa? Mesir. Beda Liga Arab. Mesir itu kan di Afrika toh. Mesir itu masih Liga Iya, di Arab. Afrika. Aduh. Itu. Jadi ya, mulai dari apa tadi? Kemesiasan Yesus gagal karena tidak ada kata Yesus di dalam kitab perjanjian lama yang menyatakan dia Mesias. Ada nggak Oke, tertulis Bil. eksplisit Yesus? Ada nggak? Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak tertulis? Nubuatan Iya, enggak. Sekarang saya tanya. Itu Iya. Sekarang saya tanya gantian. sangat Saya tanya gantian terpenuhi sama pada kamu. Yesus, oke? Iya. Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak tertulis secara eksplisit nama Yesus itu sebagai Raja atau Mesias? Silakan. Di dalam Oke, tanah. dengerin. Oke, sekarang saya beritakan Injil sama mobil. Oh, jangan Semua Injil. nubuatan. Kita nggak bicara Injil. Kita membicara tanah. Dengar dulu, Nah, Bil. Yang Dengerin. saya tanya sama kamu, sabar. Oke. Yang saya tanya sama kamu, ada nggak Yesus tertulis namanya, misalnya nama Ibrani Yesus kan Yesus. Ada nggak Yesus tertulis di dalam kitab tanah bahwa dia itu Raja atau Mesias? Silakan jawab. Oke, kriterianya, Bil ya. Kriterianya. Jawab pertanyaannya ya. Yang Enggak pertama. bisa jawab. Ada atau tidak itu Dengar pertanyaan dulu, saya. Dengar. Enggak, Wih, pertanyaannya dulu dengar. Pertanyaannya Yesus ada lahir tidak? dari rahim wanita perawan. Ada nubuatannya di Yesaya. Kok Yesus perawan? menderita. Alma bukan perawan. Oh, perawan. Kalau Betula itu Mana? perawan. Mana Oh, ada enggak. Betula perawan? Di dalam kitab Yesaya 7 itu hak Alma, bukan Enggak. Betula. Kau salah. Loh. Salah kau. Baca aja teks aslinya. Di dalam kitab Yesaya 7 itu, Yesaya 7 itu berbicara tentang hak Alma bukan Betula statusnya. Kalau perawan itu Betula dalam bahasa Ibrani-nya. Oke, jadi Bill, Yesus Kristuslah yang bisa menggenapi semua yang ada di dalam perjanjian Iya. lama. Pertanyaan saya kan belum dijawab. Apakah ada tertulis secara eksplisit, tekstual bahwa Yesus itu adalah Raja atau Mesias? Ada tidak? Baru kita Ya, ngomong nanti pasti nubuatan. adalah. Ya di Ada. mana kitabnya? Di mana? Oke, kita lihat di kitab Matius ya. Ya Matius bukan tanah, coy. Loh, kan Matius bukan bagian dari Matius Kita lihat bukan ya, bagian Bil. daripada tanah. Kita lihat Matius pasal 1 ayat Loh. 21.
Oke, Matius Kalau 1 ayat Matius, 21. kalau Matius bukan kitab orang Yahudi, Matius, orang Kristen. Aduh, ya Oke? iyalah. Makanya karena kau nggak percaya pertanyaan kitab saya Kristen, adalah, makanya kau pertanyaan- jadi umat penantian, Bill. Kami sudah menerima Yesus Kristus, Iya, Sang nggak apa-apa. Mesias. Itu hak kalian untuk menerima Iya, itu bagus sebagai lah. Mesias. Di Makanya dalam kamu nanti konteks ketinggalan. perjanjian baru silakan, tapi di dalam Iya. konteks perjanjian lama bisa nggak tertulis? Pertanyaan saya belum kamu jawab. Oke. Katakan nama Yesus tertulis secara eksplisit lewat tekstual. Oke, yang sekarang saya menyatakan tanya. Yesus itu adalah raja Tadi atau kau Mesias. katakan yang dibangkitkan itu Daud dibangkitkan dari kematian atau keturunan Daud? Tekstual aja, kita baca tekstual aja. Loh, keturunan kau bilang tadi. Iya, kalau Oke, penjelasan Yesus keturunan rabi, Daud. masih. Oke, betul ya. Dari mana keturunan Daudnya? Iya iyalah, Yusuf kan suku Yehuda. Oh Sama enggak, Maria. Yesus itu bapaknya bukan Yusuf, bapaknya Tuhan, nggak bisa. Jadi Loh, udah kesukuan parah ini. itu nggak bisa. Maria itu suku Kesukuan itu. Yehuda. oh enggak, Maria bukan Yehuda. Loh, kau parah kau, Taruhlah Bil. Maria itu Yehuda. Aduh, Taruhlah Maria itu Yehuda, Yehuda. Tapi Maria kesukuan Yehuda. itu- iya. Tapi kesukuan Oke. itu dihitung dari garis keturunan bapak, kayak orang Batak. Iya, Marganya Yusuf sila lain. Ya, itu marga suami sila lain. Maria. Nggak bisa perempuan yang Yusuf jadi itu sila lain. suami Dah. Maria. Yusuf itu suami Maria. Iya. Karena Mesias itu Taruhlah apakah Maria itu? Bentar, aku tanya sama kau, Bil. Mesias itu sosok manusia biasa atau manusia yang ilahi? Yesaya 11 yang kesukanya ialah takut akan Tuhan, itulah Mesias, bukan Tuhan dia. Yang Iya, takut akan Tuhan, yang takut Tuhan. akan Yahweh. Oke. buka Yang Yesaya 11. Oke. Sekarang saya kasih tahu sama Bil ya. Yesaya 11. Yesaya 11 ayat berapa? Ayat 3 1 2 3. Oke. Yesaya 11 ayat 3. Hmm. Kesukaannya ya, oh ini lihat ini, roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan. Ini 11 ayat 2, ini berkaitan juga dengan Yesaya 9 ayat 5. Iya, terus Dan ini berkaitan dengan Wahyu pasal 5 ayat 5 terus baca, dan baca Wahyu terus. 22 ayat 16. Ini sudah digenapi pada Yesus Kristus, Bil. Tidak ada yang digenapi oleh Yesus satupun Oh, dalam kau kan kitab gak Anak. percaya perjanjian baru, Bil. Iya, makanya buktikan Makanya, aja. oke. Kayak tadi kamu bilang. Ia tidak Yesaya 53. akan menghakimi menurut penglihatan mata. Jangan di skip dong. Yang Atau ayat 3 jangan menja- di skip. Ayat Iya. 3 jangan di skip. Yang kesukaannya ialah takut akan Takut Yahweh. akan Tuhan. Yahweh. Jadi Mesias itu kesukanya takut akan Tuhannya. Oh iya, Yesus itu takut akan Iya. Yahweh. Betul. Oh, jadi Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Allah Bapa lah, Bil. Yesus kan firman-Nya Allah Bapa, Bil. Oh, Gimana jadi sih, Bil? Yesus bukan Bapa. Iya, bukan Yesus bukan Allah Roh Kudus. Bapa. Yesus bukan Roh Kudus. Yesus firman Allah Bapa. Firman. Oke. Jadi Yesus punya Bapanya. Gitu. Oh iya, Yesus itu punya Oke. Bapa di surga, Bil. Apakah Bapa lebih besar daripada anak? Di dalam kemanusiaan Yesus, Yesus itu menjadi hamba yang taat dan tunduk kepada Bapa di surga. Tetapi Yesus Berarti juga kalian punya ada tiga dong, kodrat ada ilahi. tiga entitas yang kalian percaya sebagai Tuhan. Loh, itulah Tritunggal, Bil. Allah Bapa Tritunggal ya. memiliki Kan beda. firman, memiliki Roh, Bil. Allah Ya. Bapa itu tak terhampiri, Berarti beda dengan transenden. berarti beda dengan Wanes ini pemahamannya ya. Oh, kalau Wanes kan bidat, Bil. Aduh, Bil. Aduh, Mana? Bil. Ya, tadi saya mau ngomong. Oke, dengarkan, Bil ya. Nah, Jadi kalau Tritunggal itu percaya kepada Allah Bapa yang Esa, Yahweh, Elohim, Hasem. Hasem itu roh tak terhampiri, transenden. Dia kita kenal melalui pewahyuan dirinya, melalui firman yang menjadi manusia, dan melalui roh yang dia utus untuk menyertai kita. Rohnya. Nah itu. tapi menurut teman-teman Kristen lain bahwa Yesus itu Bapa, Roh Kudus itu Bapa, semuanya semuanya Yesus. Ah, itu bidat, Bil. Makanya kau jangan belajar sama orang bidat.
Kau udah sesat, tambah sesat lah kau kalau sama mereka belajar. Enggak, justru kalian yang sesat lah menurut mereka. Kalian punya Tuhan tidak. Oh, enggak apa-apa, Bil. Kalau mereka kan hanya ngomong gitu. Orang kita Iya. aja masih ikut-ikutan kami kok. Oh enggak lah, mereka punya argumen sendiri dan memang itu Loh. Jadi kau, Bil, aku tanyalah sama kau. Kau setuju nggak bahwa Yesus itu Allah Bapa sendiri? Yang itu. oh Yesus bukan apa-apa bagi kami. Sorry, jadi Oke, salah alamat udah. bertanya seperti itu. Sekarang kalau ku bilang sama kau, Hasem itu punya firman, punya roh nggak, Bil? Kemana ya? Dua ada. Firman ketika Hasem berkomunikasi dengan manusia, dia memakai perkataan, bukan firman Oke. ya. Karena Oke, kata sekarang- kata dafar itu Oke. dispesialkan menjadi firman, padahal ngomong juga firman. Musa juga berfirman. Nggak ada yang Oke. spesial dengan kata dafar. Kalau sekarang saya ganti bahwa Allah itu punya logos, kecerdasan, setuju, Bil? Lalu kita nggak pakai istilah-istilah Yunani untuk memahami. Ya udah, nggak orang apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Saya pakai istilah Indonesia aja. Allah Hasem itu punya kecerdasan, punya akal budi nggak, Bil? Daat ya. Oke. Kalau Hasem itu punya roh nggak, hidup nggak dia? Oh enggak, dia itu bukan roh bentuknya. Siapa yang Loh, bilang bukan, dia? saya katakan bukan bentuknya roh, dia hidup apa enggak? Dia hidup. Oke, Akan kami menyembah Tuhan yang jadi hidup. Ya kalau kan? kami Tritunggal, kecerdasannya itulah kami sebut firman. Hidupnya Oke. itulah yang kami sebut rohnya. Jadi Oke. Allah Tritunggal, Allah Bapa yang Esa memiliki firman dan roh. Mhm. Oh iya, nggak apa-apa. Itu sih saya Oke, sangat menghargai. deal ya. Saya menghargai pemahaman oke. perjanjian baru. Begitu Sekarang, silakan. oke. Jadi Hasem itu adalah Allah Bapa di surga. Kenapa? Karena tak terlihat, tak terjangkau, tak pernah berubah. Tetapi dia menyatakan diri melalui Memra Elohim yang berteofani. Oke, kalau dalam ruang lingkup pengajaran Yunani atau perjanjian baru, silakan. Itu hak kalian. Tapi Oke, ya kalau udah. dalam hal Jadi Torah, gini, Bil, nggak bisa dipahami. Bil. Hmm. Kita perjanjian lama tanpa kita perjanjian baru adalah kitab penantian Berdiri. seumur hidup. Kita Iya. bisa hidup sendiri, bisa berdiri Iya, sendiri. bisa Tapi hidup kalian- sendiri tapi penuh Tapi penantian. kalian tanpa perjanjian lama nggak bisa hidup. Kalian selalu Oh, klaim-klaim dari kitab betul. kami. Tapi Betul, tidak Bil. terbukti. Tidak terbukti. Oke, kenapa tidak Tidak terbukti? terbukti. Oke. Contoh kamu bilang, ya saya tujuh soal perawan. Itu tidak ada kata perawan. Karena kalau Loh. perawan, dia akan memakai kata betulah, bukan hak Allah. Pokoknya kan di seorang perawan. Nggak bisa Jelas. pokoknya, nggak bisa pokoknya. Oke, Status baru keperawanan oke dengan kejadian 3 keturunan Adam. wanita Oh, yang gampang meremukan itu. ular. Setiap semua orang Yahudi masuk Kristen, pasti. Oh iyalah, nanti kalian kelak akan mengikut Yesus kok kalian semua. Tunjuk, Pak. Makanya tadi kan saya tanya. Oh iya, nanti kan Yesus akan datang. Sekarang pertanyaan saya Ini, belum Bil, jawab. Bil. Tunjukkan. Sabar Udah dulu. kau baca, Tunjukkan Bil. nama Yesus di dalam. Nanti kau baca. kitab Coba Perjanjian baca Lama, Zakaria dulu, Bil. bahwa Bil. dia adalah raja. Bil. Tapi di dalam kitab Yeremia 30 ayat 9 dikatakan Oke, mereka akan Bil. menyembah kepada Hasem dan Daud raja mereka Coba yang akan baca dulu, dibangkitkan Bil. kepada Bil. mereka. Tapi bukan Yesus yang dibangkitkan. Bil, Jadi coba Mesias baca yang dulu, itu Bil. namanya Bil. Daud, bukan Yesus. Bil. Bil. Coba kau baca dulu Zakaria 8 ayat 20 sampai Aduh, udah 23. sekarang pertanyaanku belum kau jawab. Coba itu, baca Bang. dulu, Bil. Dengar dulu, Bil. Ini, lihat. Pertanyaanku belum kau jawab. Di mana ada Beginilah kata firman Tuhan semesta alam. Akan terjadi bagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan berkata, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Aku pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Betul. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi bersamamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Betul. Pertanyaannya, Bill, ini sangat sesuai dengan ajaran Yesus.
Di dalam Matius 24. Perhatikan ya. Matius nggak ada hubungannya dengan Oh, kitab lo perjanjian lihat. lama. Yesus sudah mengulangi nih berita ini, lihat. Matius 24 ayat 13. Ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Di sini dikatakan 10 orang dari setiap suku bangsa akan datang untuk memegang erat jubah seorang Yahudi dan berkata, Itu Zakaria ya. siapakah seorang Yahudi itu? Ini janji Yesus nanti. Jadi semua bangsa di dunia ini akan datang berduyun-duyun menyembah Yesus sebagai Raja Nggak Sang mungkin Mesias. menyembah Yesus, Yesus itu manusia. Iya, kau katakan nggak mungkin. Nggak Memang mungkin. Yesus manusia kok. Orang Yahudi nggak mungkin Bil. menyembah manusia. Lois El Iya. Mikazet, Tuhan itu bukan Oke, manusia. Nggak ada sekarang ayatnya. kalau saya tunjukkan sama Billy bahwa Nabi Nathan menyembah Raja Daud gimana? Oh, itu tipol, bukan Faistahafu teksnya. Lo ya terserah lah, mau apapun, Tipol. tapi kan dikatakan itu Raja Daud disembah oleh Nabi Nathan. Tipol Betul? itu bersujud, bukan menyembah. Oke, Kalau- ya udah kalau- bersujud dengan kalau menyembah apa bedanya, Bil? Bil, bersujud dengan menyembah dalam KBBI sama, itu artinya memberikan rasa hormat, Beda, kekaguman. Lo, Raja Jawa Bil, juga Bil, banyak disujudin kok. Kita ketika menghadap pada Raja Oke, Jawa. Bil, lihat ini, Bil. Oke, bersujud. kita lihat ya, Bil ya, arti menyembah, etimologi menyembah. Lihat ini, etimologi Kamu udah menyembah. kemana-mana ini kemana? Kemana-mana Oke, Bil. pertanyaan belum dijawab. Dengarkan, Kamu Bil. pertanyaan belum dijawab. Iya, Tunjukkan Zakaria, tunjukkan di dalam Zakaria kitab. tadi Tunjukkan digenapi di dalam oleh kitab Yesus. Perjanjian Lama. Zakaria Yesus itu pasal adalah tertulis 8 sebagai raja. ayat 23 akan digenapi saat Injil diberitakan kepada segala Enggak bangsa, ada di dalam di kitab mana Zakaria ada ngomong soal Yesus Injil. menjadi raja segala raja. Oke, Nggak Bil? ada di situ 10 orang dari 10 bangsa-bangsa akan memegang erat Oke, apa? Bil. Sit. Jadi kamu, Sit, Bil, sit. jangan keraskan Nah. hatimu. Lo justru kamu jangan keraskan hatimu terhadap kitab Tanakh. Di situ tidak ada soal. Loh, iya. Di situ berbicara Kamu kan soal berjuang untuk di mana menyangkali bangsa-bangsa Yesus, Bil. akan datang kepada orang Yahudi Kami untuk belajar menunjukkan Torah. tentang Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, Bil. Nggak bisa, Yesus tidak tertulis di dalam Oke. kitab. Kamu kan nggak bisa membuktikan Yesus Kan sebagai raja nubuatan. Mesias. Sekarang saya Kan nggak tanya, bisa. keturunan Iya. perempuan yang bisa mengalahkan iblis siapa, Bil? Manusia bisa mengalahkan iblis. Siapa di dalam sejarah dunia yang bisa mengalahkan iblis, Bil? Musa bisa mengalahkan iblis. Oke, di mana Musa? Musa masuk tanah Kanan aja gagal, Bil. Di dalam orang Torah Musa. Oh, Musa masuk nggak tanah Kanan, Musa Bil? itu mengajar Satan. Oh, Bil. Hmm. Oke, Oh, Yesus itu tidak kau belum menjawab. mengalahkan Kau tidak setan. menjawab. Yesus Saya akan mengalahkan skip. iblis, Saya Bil. kamu belum bisa jawab loh itu. Kamu bilang tadi ada loh. Kamu tadi bilang ada kalau ada kata Yesus. Yesus tertulis nubuatannya kan sebagai sudah juru kubilang. raja. Ada nggak tertulis? Kan Yesaya 53 kan saya sudah kasih tahu tadi sama Kisah kamu. 53 lagi nggak ada kata Yesus di situ. Oke. Loh, nubuatan itu memang gak ada katanya. Iya, makanya gini, pertanyaan Oke, saya yang nggak belum apa-apa, dijawab Bil. ialah, pertanyaan yang belum dijawab Kamu ialah, kan berjuang untuk tunjukkan menyangkali, Bil, nama supaya kau nanti Yesus bertobat, tertulis Bil. secara eksplisit di dalam kitab Tanakh, ada atau tidak? Itu aja. Kalau tidak ada, tidak ada. Oke, Nanti baru kita Bil. soal nubuatan boleh kita sangkap-sangkap. Oke, kita sekarang kira-kira kita boleh. masuk ke Zakaria, Bil. Oh, jangan Yang lari dulu, ditikam itu pertanyaan siapa, saya belum Bil? kamu Di jawab. Zakaria, Bil. Pertanyaan saya Bil. belum kamu jawab. Pertanyaan Oke, saya belum baca kamu dulu, jawab. Bil. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Oh, ini lihat ini, Bil. Pertanyaan saya belum Zakaria. kamu jawab. Adakah nama Yesus Ini. tertulis secara eksplisit di dalam kitab Ini Tanakh ya, dia sebagai lihat. raja ataupun Mesias? Ini, Silakan. Bil, Zakaria pasal 12. Pertanyaan Di situ saya dikatakan ada pertanyaan saya yang belum kau jawab. tertikam. Yang Pertanyaan tertikam saya itu belum kau siapa, jawab. Bil? Yesus Pertanyaan Kristus lah yang saya. tertikam. Pertanyaan saya belum kamu jawab. Udah. Kemudian gembala itu siapa, Bil? Gembala yang dibunuh, Pertanyaan. Bil. Aduh, Bil. Pertanyaan saya belum jangan kamu jawab. kali terus. Loh, bukan, justru kamu yang menyangkal. Kamu mengatakan ada tertulis. Saya minta tadi di mana? Loh, ini Zakaria pasal 11 Ada nggak Yesus ayat tertulis? 10. Ada nggak? yang Coba nama lihat Yesus? aja. Iya, ada nggak Siapa yang tertulis nama tertikam, Bil? Yesus? Iya, ada nggak Siapa nama yang Yesus tertikam? tertulis? Ada nggak nama Yesus tertulis di situ? Loh, kan nubuatan itu kan Iya, makanya penggenapannya pertanyaan saya, ada. perhatikan lagi. Perhatikan, saya ulangi Oke, pertanyaan sekarang Saya ulangi bentar, kau pertanyaan jawab saya. dulu. Siapa jawab. manusia yang tertikam yang menyelamatkan, Bil? Etika orang itu berdebat atau Oke, berdiskusi, satu Bil. jawab dulu. Kalau nggak bisa jawab baru
jawab dulu pertanyaan saya. Sudah 1,5 jam kamu nggak bisa jawab. Saya kan udah bilang nubuatan. Iya, pertanyaannya ada tidak nama Yesus tertulis secara eksplisit atau tertulis nama Yesus Kalau sebagai Raja nama atau Mesias? Yesus, Nah. nama Yesus tidak ada, tetapi Amin. Puji namanya Tuhan, memang tidak ada tertulis penggenapan. pengakuan Dengar yang jujur. dulu, namanya penggenapan itu kan Ya, ya, ciri-cirinya. Ya, betul. Ciri-cirinya itu Kamu sudah ngaku ya bahwa itu dinubuatkan. tidak tertulis namanya di dalam kitab Oke, Perjanjian Lama sekarang- kalau dia adalah Raja atau oke. Mesias. Terima kasih atas pengakuannya. Oke, Cukup. siapa nama Mesiasmu nanti, Bil? Yeremia 30 ayat 9. Loh, namanya siapa? Daud. Loh, aku akan membangkitkan Daud. Yang dibangkitkan itu Daud yang mati atau keturunan Daud? Secara tertulis dibangkitkan, sudah kelar. Loh, kau pastikan dulu yang dibangkitkan Daud atau keturunan Daud. Kalau secara tertulis, kalau kita stick kepada yang tertulis tanpa Oke. tanpa interpretasi atau tanpa tafsir, ya tertulis begitu. Tapi kalau Oke, pakai tafsir, sekarang aku tanya kamu, Bil, apakah apa tadi Yeremia 23 itu bertentangan 23? dengan kitab Zakaria? kok 23? Yeremia 30. Ya, Yeremia 30 tadi apakah bertentangan dengan Zakaria? Silakan. Tidak ada yang bertentangan karena tidak ada satu Oke. pun kata karena tidak ada Oke, nubuatan sekarang tentang Yesus pertanyaannya, di dalam Bil, kitab Bil, Perjanjian pertanyaannya, Lama, nggak ada. pertanyaannya, kalau di dalam kitab yang kau tuliskan tadi Daud akan dibangkitkan, mengapa di Zakaria dikatakan yang akan dibangkitkan itu keturunan Daud atau tunas Daud? Makanya tadi kan dikatakan. Oke, yang ketika- mana yang betul? Daud ketika yang dibangkitkan dibangkitkan, dari kematian atau sang tunas Mesias. Daud? Mesias yang dibangkitkan nanti namanya Daud. Ya, bisa jadi itu tunasnya Daud. Loh, saya tanya, Daudnya yang jadi- dibangkitkan dari kuburan atau sang tunas Daud? Ya kan kalau namanya tunas itu dibangkitkan timbul dari tanah dia nongol dari tanah. Ya sudah, Namanya tunas. kalau sang tunas Daud beda Ah. nggak dengan Daud itu sendiri? Oh tidak beda dengan Daud yang akan datang nanti. Dengan Daud yang akan datang nanti tidak beda. Sang tunas itu artinya berarti dari keturunan Daud, silsilah Namanya Raja siapa? Namanya tadi disebut. Daud. Namanya siapa? Namanya siapa tadi disebut? Namanya Immanuel. Bukan, namanya Daud, bukan Yesus. Mana ada? Di sini ada sang tunas Daud. Bukan, Yeremia 30 ayat 9 jelas. Loh, Dan raja mereka makanya Daud. Yeremia Nah, dengan Zakaria harusnya bertentangan atau sejalan? Tidak bertentangan. Jadi begini, Oke, harusnya kalau kalian- begitu yang dibangkitkan Daud atau tunas harusnya kalian ketika kalian mau menunjuk Yesus sebagai Mesias atau Raja, disitulah kalian Yang saya berubah. tanya, yang dibangkitkan Yesus itu sebagai raja Daud mereka. atau tunas Daud? Daud yang tunasnya bernama Daud pula. Loh, oke, sekarang kapan digenapi itu, Bil? Belum, karena bait suci harus Oh. berdiri. Bait suci harus berdiri. Oke, Mau tidak mau berarti belum ada penggenapan ya, Bil ya? Iya. Mau tidak mau betul. bait suci harus Jadi nggak berdiri. apa-apa, Bil, nggak apa-apa. Jadi kalian umat Iya. penantian, menantilah kalian selamanya sampai nanti kamu sadar sendiri tak pernah ketemu dengan sang Mesias itu sebelum kamu mati. Sangat rugilah Dan- kau. Iya, dan kamu juga selamat menanti Yesus karena dia tidak akan datang di awan-awan menyongsong kalian. Oh, Yesus pasti datang. Itu sesuai dengan janji karena Yesus. tidak ada nubuatan Yesus di dalam kitab tanah, tidak ada satupun. Loh, kan kami memaksakan. kalau Yesus itu kan di perjanjian baru, Bil. Perjanjian Oh, lama iya, kan kalau sudah perjanjian- digenapi. Kalau perjanjian baru silakan. Kalau Oh. perjanjian lama tidak ada satupun yang Oh, ya digenapi. nggak apa-apa, Terbukti. Bil ya. Tapi yang pasti ya, Bil, Yesus datang di akhir zaman dan Yesus itu menggenapi Iya, perjanjian Yesus kan di lama. perjanjian baru silakan. Oke. Nggak apa-apa. Terima kasih atas Kedatangan. pengakuannya. Pertama, saya berterima kasih atas pengakuan Anda mengatakan bahwa Yesus tidak ada tertulis di namanya sebagai Raja ataupun Mesias di dalam tanah. Terima kasih banyak. Ya kalau namanya langsung nggak ada. Bagus, terima kasih pengakuan itu. Tetapi sebaliknya, perhatikan, Bil ya. yang namanya sang raja Perhatikan. atau Mesias tertulis Tetapi namanya Daud. nubuatan Itu Mesias dalam perjanjian lama itu mengarah kepada Yesus. Ya, itu menurut Iya. kira-kira kalian, menurut raba-rabaan Loh, kalian. kalau Ya. kau menuduh kami kan menurut kira-kira. Tetapi Jelas. berdasarkan Karena tidak ada fakta-fakta tertulis secara itu eksplisit. terbukti. Tidak ada Contoh, tertulis secara eksplisit. perempuan Ya. Nah. yang melahirkan Mesias yang mengalahkan iblis ular itu Yesus. Karena Yesus Oh, saya juga satu-satunya yang mengalahkan tidak ular. berdosa. Udah, Oke. ular
ular saya ketok palanya mati. Saya Iya kalahin nggak ular berapa apa-apa. kali. Nanti iya ular di situ ular apa? Iblis. Ya Ya, metafor. ular ya ular lah, iblis ya iblis gimana? Oke. Ya bagus. Terima kasih atas pengakuannya. Saya harus jalan. Oke ya. Ketemu lagi. Karena saya harus kerja dulu ngajar ini di Pejaten Village Yamaha. Billy sedikit ada Ya saran sayang, dari kenapa? saya. Nah, Billy daripada ibaratkan gini, Billy, kamu kan Yahudi. Kalau di dalam Al-Qur'an ya, Billy, di dalam Al-Qur'an kamu itu menjadi menjadi apa sih dibilang untuk Sembari jalan ya, gua sembari jalan ya. ya, kamu itu sebagai bakaran untuk api dosa bagi mereka. Nah, kalau kamu mengikut Yesus Kristus, kamu di situ diampuni dosa kamu. Kamu ini masih di tengah-tengah, Billy. Kamu tuh di tengah-tengah, ibaratkan Islam tidak, Kristen tidak. Nah, kamu ini masih mencari mencari jati diri. Kalau kamu dibilang di Islam, kalau di Islam, Billy, kamu itu sebagai kamu itu sebagai ini dosa mereka. Mereka masuk surga, kamunya yang jadi batu apa sih dibilang bakar itu, buat bakar itu apa sih, kayu bakar. Ya. Kamu tuh sebagai kayu bakarnya gitu loh. Nah, Oke. iya, jadi kalau bisa Billy kamu sebagai kakak ya. Nah, jadi kalau bisa Billy penebus dosa ya. Kamu tuh sebagai penebus dosa di dalam Islam, Billy. Kamu tuh harus sadar gitu. Kamu harus sadar, jangan sampai kamu tuh ibaratkan apa namanya? Itu Ica paman AO kata naikkan dulu AO. Paman AO ya. Iya. Tutup dia. Nah, jadi ayolah Billy, belajarlah Billy supaya kamu ditobatkan. Aku jalan ya. Nanti kita ketemu lagi kalau aku udah sampai Loh, Pejaten kok Village. pergi Bil? Om Billy sebentar. Loh, gua kan kerja Ben, emang gua kayak lu gak ada kerjaan. Oh, Om Billy sebentar, Om Billy sebentar. Oh iya. Sembari jalan lah, sembari jalan. Iya, kalau menyebut Yahudi itu adalah ranah, ya. Kalau di dalam ada pihak Kristianos atau Kristen, kalau nyebut Kristen itu adalah ranah. Nah, saya tidak mau menghindari istilah aliran lah ya, seperti varian. Demikian pula di dalam dunia Kristen demikian. Jadi kalau Om Billy mengatakan Yahudi, memang tidak bisa menyuarakan iman Yahudi, ya. Karena di dalam Yahudi, saya kembali lagi saya pakai bahasa positif, yaitu varian lah begitu. Sama seperti orang Kristen, Kristen yang apa? Itu sama seperti itu. Maka tadi saya sudah mendengarkan paparan Yahudi, itu keliru. Tentang kisah Septuaginta, itu adalah mulailah masyarakat Yahudi pengguna bahasa internasional. Memang pada saat Septuaginta belum dalam konteks orang-orang Kristianos, belum. Jadi itu orang Yahudi juga. Ya, maka pihak yang dikenal dengan istilah zaman PB atau para Kristianos atau follower believer itu juga orang Yahudi. Ya, jadi memang keliru kalau banyak narasi yang mengatakan tuh lihat tuh gak ada yang percaya sama Yesus orang Yahudi. Oh, itu salah. Itu berbicara masalah jumlah banyak atau sedikit. Ya, siapakah penulis PB? Penulis PB juga orang-orang Yahudi memang sudah bercampur baur. Ya, jadi itu keliru. Kalau memaknai, oh saya nggak pakai Yunani. Anda tidak tahu kisah Septuaginta itu adalah kebutuhan konsumen orang-orang Yahudi pengguna bahasa internasional. Bukan berarti mereka beriman kepada follower believer Yesus, bukan. Ya, gitu. Jadi Anda sudah kecampur tadi tentang kisah peristiwa yang dikenal dengan nama Septuaginta. Sama seperti kisah Vulgata nanti. Ada masyarakat pengguna bahasa Latin. Ya, jadi ya tidak bisa langsung memvonis bahwa orang Yahudi tidak percaya Yesus, tidak demikian ya. Saya singkat lagi tentang penamaan. Satu lagi tadi membahas tentang King David ya. Begini, di dalam iman Kristianos memaknai PL itu secara spiritual, secara rohani. Segalanya kerajaan rohani dan lain sebagainya. Nah, di dalam iman Yahudi itu secara letterlek atau kita pakai istilah kedagingan, ya, yang dinanti. Peristiwa tahun 1970-an pernah hampir Perdana Menteri, ya,
Simon Peres kalau nggak salah, itu hampir dianggap itulah dia sang Masayah itu, ya, yang akhirnya ditusuk. Itu sejarah dunia memang hebatnya etnis Yahudi itu bisa terhitung. Orang Yahudi membunuh orang Yahudi itu yang kedua kali sepanjang sejarah dunia. Waktu itu Simon Peres kalau nggak salah Perdana Menterinya, karena dia sudah hampir dianggap itulah Mesias. Artinya kenapa? Saja Yesus. Nah, saya agak repot men-sharingkan hitung menit tentang Yesus. Sebetulnya tumpuannya bukan di nama, namun di sosok. Siapa yang mengemban nama itu konteks anak Bethlehem. Kalau kita hari ini kita ngobrol di dalam bahasa Swahili, ya, bahasa Punjab, kita nggak akan ketemu mengucap Yesus memang. Ya, namun apa kita imani adalah historicalnya. Ya, jadi bukan berarti kita nanti termasuk Daud gitu tadi yang kita tunggu. Oh, berarti nanti tunggu ada orang yang namanya lahir Daud. Tinggal ada aja ibu-ibu hamil bikin nama anaknya Daud toh. Bukan di situ konteksnya. Namun kalau kita pakai kacamata kedagingan atau keduniawian, ya memang yang kayak begitu. Ada ibu-ibu hamil, Bu, nanti hamil anaknya kasih nama Daud ya, biarin jadi raja, nanti orang pada nyembah. Jadi bego nanti kita. Ya, jadi kembali lagi tentang Yesusnya. Yesus dalam metode tata kelola beriman secara Kristen, ya, bahwa segalanya yang di PL itu dimaknai secara spiritual. Demikian pula tadi membahas mana Yesus tidak ada di PL. Itulah hal-hal yang tersirat yang diimani. Sang Masayah itu akan datang, maka follower believer yang akhirnya digolongkanlah itu Kristianos itu, ya, telah memaknai PL itu dan telah menyatakan bahwa Mesias telah datang di Bethlehem itu, telah lahir itu. Maka itulah dibilang itu namanya Evangelion itu bahasa Yunaninya, atau Gospel itu bahasa Inggrisnya. Orang-orang Yahudi gembira, sukacita, hore ada kabar baik. Itu maksudnya kabar baik. Si orang Yahudi itu, Yesus orang Yahudi, jangan lupa itu. Ya, termasuk para penulis PB itu orang Yahudi, jangan lupa itu. Ya, entah itu pakai istilah rasul lah, entah itu pakai istilah murid lah, entah itu pakai istilah murid yang ke-70, yang ke-100 sekian, itu orang Yahudi. Ya, memang di dalam konsep teologi Yahudi itu dibagi dua, dan itu kalau mau dikritisi sangat terbelah itu Yahudi. Ya, belajarin nanti tentang Yudim Goyim. Orang Yahudi yang tidak tinggal di tanah Israel pun digolongkan Goyim. Padahal sama-sama Yahudi itu. Jadi mesti mengerti dulu makna daripada apa itu Yudim, ya, apa itu Goyim, begitu. Jadi jangan dikira juga bahwa Goyim itu dimaknai sebagai apa itu, kalau kita pinjam istilah di Indonesia apa ya, kafir begitu ya. Tidak demikian, begitu. Nah, maka orang-orang pengguna bahasa Yunani, meskipun dia beriman secara Jewish, namun itu yang saya istilahkan itu nanti kalau nanti terlampau panjang, sorry. Jadi orang-orang Yahudi modern minum kopi terus kau Bil, ya. Jangan minum kopi terus. Iya, jadi ya betul Om Paman. Jadi begini, orang-orang Yahudi pada masa, kalau kita pakai istilah kalender Gregorian hari ini, tahun 0 begitu ya. Ya meskipun itu berlaku surut saja, tidak tepat juga kalau kita bilang tahun 0 Masehi atau 1 Masehi. Itu adalah eranya orang-orang Yahudi modern. Karena sudah pengguna bahasa internasional itu. Kalau masih belum nangkap, saya pakai ilustrasi orang Jawa. Hari ini orang Jawa usia milenial, ya, usia 20-30 sudah tidak biasa menggunakan bahasa Jawa, apalagi pakai huruf Jawa. Saya sudah pernah bahas itu, orang Jawa hari ini tahun 2023 adalah generasi terakhir, ya, yang betul-betul Jawa tulen, yang usianya hari ini usia 80-an. Apa itu maksudnya?
orang Jawa, tinggal di tanah Jawa, berbahasa Jawa, menulis dengan huruf Jawa, ya, dan beriman secara Jawi, ya. Itu baru yang namanya ori. Nah, Yahudi itu yang ori yang kayak gitu tadi. Nah, orang luar menggolongkannya itu yang paling top of the top, itu yang diistilahkan dengan nama ultra ortodoks Yahudi. Itu dia. Lalu terahnya agak turun sedikit, baru ortodoks Yahudi, baru kejahudiyaan yang lainnya. Saya tidak tahu Om Billy Yahudi yang mana. Apakah yang menganut faham hukum Nuh kah? Ya, apakah yang penganut faham Torah sajakah? Atau yang rabinik? Kalau rabinik itu adalah pemahaman iman Yahudi menurut rabinya. Nah, disitulah yang diistilahkan kalau di dalam bahasa Kristen itu yang diistilahkan ya dalam bahasa Inggris itu denom. Jadi denomnya orang Yahudi itu ngikut bapak rabi yang mana. Saya tidak tahu, dari tadi saya tidak bisa menangkap paman rabi ikut yang mana. Begitu. Ya, jadi paman Billy ya tadi ya ngomongnya memang kecampur baur. Saya tidak heran. Kenapa? Ratusan juta orang belajar sastra Ibrani bukan berarti dia beriman secara Jewish. Anda saya golongkan itu soalnya. Ya, ngerti bahasa Ibrani, oh yes, oke. Namun bukan berarti metode tata kelola beriman Anda secara Jewish. Sama seperti orang-orang juga yang bersekolah menjadi sastra Yunani, bukan berarti dia ortodoks. Hanya mengerti bahasa Yunani saja. Ya, namun metode tata kelola beriman secara Jew saya tidak nangkap dari tadi, dari paparan-paparan Om Billy, sama sekali tidak. Karena sebetulnya kalau kita memahami iman Yahudi itu memang sangat saklek kok. Namun dia harus tegas, saya ikut rabi mana. Karena itu memang semua tafsir. Ya memang repot kita ngomong di sosial media langsung mentabukan istilah jangan tafsir, jangan ini. Nggak apa-apa sebetulnya. Nah, bedanya Kristianos, tafsirnya adalah tafsir gereja. Dari mana datanya? Karena itulah lahir acara konsili. Itu dia. Ya, jadi betul tadi bahwa kalau dikatakan Judaism Mesianik itu memang bukan golongan Kristen atau Kristianos atau follower believer